Guling Feng. Sebelum kamu membuka buku harian ini, ingat, jangan jatuh cinta pada Shen Wangqiu lagi. Wangqiu pasti akan menyukainya. Aku dan Shen Wangqiu teman sejak kecil. Kami janji belajar bersama. Nonton matahari terbit di pantai. Shen Wangqiu pernah berjanji. Dia akan pilih salah satu dari kami bersaudara untuk dijadikan suami. Sampai kecelakaan mobil 8 tahun lalu. Ah, Wangqiu. Ling Feng, mobilnya bocor bensin, cepat lari. Wangqiu. Wangqiu. Shen Wangqiu. Wangqiu. Wangqiu, sadarlah. Saat terbangun kembali, He Jing malah berpura-pura cacat dan berbohong kepada Shen Wangqiu bahwa dialah yang menyelamatkannya. Jing, aku akan bertanggung jawab padamu. Tepat saat aku bersedih hati, Shen Wangqiu malah menyatakan cinta padaku. Meski aku heran, tapi aku tetap menerimanya. Kupikir ini adalah awal kebahagiaanku. Tapi tak kusangka, inilah justru awal dia melupakanku. Ling Feng, kenapa belum tidur sampai larut? Sudah kukatakan, jangan tunggu aku pulang. Wangqiu, hari ini hari peringatan 3 tahun pernikahan kita. Maaf Ling Feng, aku sibuk belakangan ini. Tenang, nanti ku beri gantinya. Kita masih punya nanti lagi? Ling Feng, aku benar-benar sangat sibuk belakangan ini. Aku janji, aku akan segera menebusnya untukmu. Oke? Halo, Ajing. Wan Q, perutku sangat tidak nyaman. Kamu jaga aku ya. Jangan panik. Ranselmu ada obat mah. Aku ke sana. Setelah kecelakaan, aku sering sakit kepala. Kamu dulu juga sangat peduli. Tapi sejak menikah, semua ini seolah menghilang. Kamu sudah bangun? Berapa lama aku tidur? 2 jam lebih lama dari terakhir kali. Ling Feng, gumpalan darah di kepalamu sekarang sudah menekan saraf. Kalau tidak segera dioperasi, kurang dari setengah tahun, nyawamu bisa terancam. Wan Qiu, aku tidak bisa menemukan jalan pulang lagi. Kamu kenapa belakangan ini? Kok sering lupa terus? Aku juga tidak tahu. Belakangan, kepalaku sering sakit. Dan ingatanku, sepertinya makin buruk. Ayo, aku antar kamu ke rumah sakit. Halo? Apa? Kaki Ajing tergores. Ling Feng, kamu periksa ke rumah sakit dulu sendiri. Kaki tergores. Aku harus ke sana. Tapi kepalaku juga sakit. Ling Feng, efek pasca kecelakaanmu. Istirahat cukup pasti membaik. Ajing lebih penting. Aku harus pergi. Wan Qiu, Wan Qiu.
Operasiku ini, bisakah dibatalkan? Ling Feng, kamu juga jenius di medis. Seberapa parah gumpalan darah tekan saraf? Pasti kamu tahu. Operasi bisa bersihkan gumpalan itu. Meskipun bisa merusak saraf dan menimbulkan efek samping, tapi lebih baik daripada kehilangan nyawa. Benar. Jenius medis. Dulu demi Senwan Qiu, aku mengorbankan kesempatan studi ke luar negeri, masa depanku hancur. Sekarang aku harus hidup untuk diriku sendiri. Aku akan jalani operasi ini. Sungguh. Kalau begitu, aku akan mengaturnya sekarang. Kalau benar-benar amnesia dan lupa Senwan Qiu, lupakan saja. Karena dia sudah tidak cinta, aku juga tidak mau dia lagi. Sudah lebih baik? Ling Feng, kamu juga di sini? Benar-benar minta maaf, aku kemarin benar-benar lupa. Kalian berdua, hari peringatan 3 tahun pernikahan. Itu sebabnya aku mengajak Wan Qiu keluar untuk minum bersamaku. Kamu tidak marah, kan? Tentu saja tidak. Karena aku juga tidak peduli lagi. Aneh. Kenapa Ling Feng kali ini tak masalah? Dulu dia paling tak suka. Aku kenal Ajing. Wan Qiu, apakah karena Ling Feng sering melihatmu merawatku? Dia tidak senang? Antarkan aku ke pusat rehabilitasi. Aku sendirian, bisa rawat diriku sendiri. Tidak boleh. Kakimu cacat karena selamatkan aku. Aku berutang nyawa. Cuma hari peringatan pernikahan. Bisa rayakan kapan saja. Merawatmu. Itulah hal terpenting bagiku. Tuan, kenapa kamu pulang dari rumah sakit begitu awal? Ling Feng, kamu dirawat di rumah sakit? Buang, apa yang sebenarnya terjadi? Nona, tadi malam setelah kamu pergi, Tuan kambuh sakit kepalanya. Keadaannya kali ini lebih parah. Dia sampai pingsan. Aku memanggilkan ambulans untuk Tuan, mengantarkannya ke rumah sakit. Kenapa kamu tidak memberitahuku? Apa gunanya memberitahumu? Maukah kamu meninggalkan Hejing untuk merawatku? Ling Feng, maafkan aku. Ajing, dia sakit perut tadi malam. Dia juga susah jalan. Harus ada yang merawatnya. Ling Feng. Lihat, kamu beberapa waktu lalu suka jam tangan kan? Aku belikan untukmu. Sebagai ganti rugi. Hadiah 3 tahun. Setuju? Tidak perlu. Aku juga tidak perlu kamu menebusnya. Tidak apa-apa. Kali ini memang aku yang salah. Aku janji, masa depan tak akan pernah lagi meninggalkanmu begitu saja. Wah, Wan Qiu, jam tangan ini sangat cantik. Aku sangat suka. Bisakah kamu memberikannya padaku, terutama teman-temanku? Mereka mengatakan kakiku cacat, lalu sering menyombongkan mobil dan rumah mewah mereka. Aku merasa rendah diri, jadi aku juga ingin punya jam tangan sendiri. Boleh? Ling Feng, kamu punya banyak jam tangan. Tak masalah kehilangan satu. Ajing masih muda. Dia juga pasien. Bagaimana jika kamu serahkan jam tangan padanya? Baiklah, aku menyerahkannya. Senwan Qiu, di matamu hanya ada Hejing. Tidak pernah ada aku. Sudahlah, lagi pula aku juga akan segera pergi. Aku juga tidak perlu lagi kamu peduli. Ling Feng, operasimu dijadwalkan seminggu lagi. Jangan lupa. Seminggu, cukup bagiku bersama masa lalu untuk berpamitan dengan baik. Baik, aku mengerti. Oh iya, Profesor Chen ingin membentuk tim penelitian medis. Mengundangmu, bergabung setelah operasi. Lihat, Dulu, aku demi Senwan Qiu mengorbankan impian medisku. Sekarang, aku tak boleh mengulangi kesalahan yang sama. Aku bergabung. baik. Wan Qiu, kulihat kamu sulit tidur, kubelikan lampu aromaterapi untukmu. Suka? Matikan. Aku tak suka bau aromaterapi. Wan Qiu, kapan mulai suka aromaterapi? Ling Feng, lihat, ini Ajing yang buatkan kantong wewangian untukku. Isinya rempah-rempah. Harum juga. Wanginya enak. Kapan kamu mulai ingat membawa kantong wewangian? Ini kan buatan tangan Ajing untukku. Lihat, bagus kan? Wan Qiu, lihat, ini kantong wewangian yang kujahit sendiri untukmu. Fungsinya mengusir nyamuk dan menenangkan pikiran. Coba lihat, suka? Taruh di sana. Jangan lagi beri hadiah ke kanak-kanakan seperti ini.
Kalau aromaterapi itu, bukannya kau tak tahan dengan bau aromaterapi? Itu juga dibelikan Ajing. Dia khawatir aku insomnia. Aku suka. Sen Wan Qiu, hadiah sama, kau tolak karena pemberianku, tapi bawaan Ajing selalu kau simpan. Jelas yang kau suka bukan hadiahnya, tapi orang yang memberikannya. Ling Feng, ambilkan air. Aku mau minum. Baik, Apa ini? Halo Jing. Jangan buru-buru. Aku segera ke sana. Wang Qiu, Ling Feng, ada perlu? aku tidak apa-apa. Masih mau minum air? Tidak usah. Aku ada urusan. Oh iya, aku pesan ruang privat di restoran, tempat kencan pertama kita. Merayakan ulang tahun pernikahan kita yang tertunda. Jangan lupa, aku ada urusan. Duluan ya. Baiklah. Makan ini anggap saja makan perpisahan kita. Usai makan, jangan bertemu lagi selamanya. Aku ke toilet dulu. Sen Wan Qiu. Kukira hari ini kau datang dengan tulus untuk menemaniku makan. Tak kusangka kau masih tak bisa melupakan He Jing. Ling Feng. Kenapa datang tanpa memberi kabar, lalu langsung pergi? Kau tak mau berpura-pura lagi? Apa yang harus kupura-pura denganmu? Kau tidak tahu kan, Wan Qiu menemaniku jalan-jalan sepanjang sore. Dia bilang sangat suka dengan kantong wewangian yang kuberi sebelumnya, jadi dia membelikan ini untukku. Bagus. Kalau kau suka, orangnya pun bisa kau bawa pergi. Jangan sok di sini, berpura-pura tak ada gunanya. Dulu kau rela mempertaruhkan nyawa untuk menyelamatkannya. Berani kau bilang tak peduli. Guling Feng. Sejak kecil, selama kau ada, selalu lebih baik dariku dalam segala hal. Tak ada yang melihatku. Aku sengaja mengambil apa yang kau miliki, supaya kau juga merasakan rasa diabaikan. Jing. Ajing, kamu tidak apa-apa? Guling Feng, kamu tahu, kaki Ajing cacat. Berani biarkan dia berdiri sendiri, bahkan tidak menyangga dia. Aku tidak melakukannya. Kamu masih berani membantah? Aku melihat semuanya. Wan Qiu, jangan salahkan Ling Feng. Barusan aku melihat, dia melihat kita sedang bercanda. Aku khawatir dia salah paham. Aku ingin menjelaskannya. Tapi Ling Feng bukannya berterima kasih, malah ingin memukulku. Tapi aku tak bisa melawannya, jadi tanpa sengaja, aku terjatuh dari kursi roda. Dia berbohong. Guling Feng, bukankah aku cuma nemanin kamu rayain hari jadi malam ini? Takut Ajing di rumah sendirian. Gak ada yang jaga? Lalu ajak dia makan di restoran? Perlu jadi sekecil hati ini? Cepat minta maaf pada Ajing. Aku tidak bersalah, dialah yang berbohong. Guling Feng, kamu bahkan tak dengarkan aku. Benarkah? Berhenti. Ling Feng, maafkan aku. Ini salahku. Tidak bisa melindungimu. Seseorang, hajar habis-habisan mereka semua. Aku akan membuat mereka membayar dengan darah. Sen Wan Qiu, dulu saat aku dibully, kamu tanpa ragu, membelaku. Sekarang kamu, hanya karena salah paham, menamparku. Sudahlah, aku juga tidak peduli lagi. Wan Qiu, jangan salahkan Ling Feng. Jika dia tidak mau meminta maaf, aku juga tidak akan mempermasalahkannya. Lagi pula kita sudah berteman sejak kecil. Guling Feng, kamu lihat, Ajing selalu mempertimbangkanmu. Bagaimana teganya memperlakukannya seperti ini? Cepat minta maaf pada Ajing. Aku tidak akan minta maaf. Baik, kalau kamu lebih pilih akting daripada minta maaf ke Ajing, tak perlu lagi aku mengalah. Kalau nanti kamu mau minta maaf, baru kita rayakan ulang hari jadi pernikahan. Sesukamu, Ling Feng. Wan Qiu. hari operasi semakin mendekat, semakin dekat saja, sedangkan kelupaan diriku semakin parah. Sekarang, kadang bahkan orang yang paling dekat pun mulai sulit kuingat. Ajing, benarkah kau jadikan Sen Wang Qiu? Selir?
Hamba memang tak tahan melihat si pecundang itu. Hanya ingin menginjak-injak Guling Feng di bawah kakiku saja. Adapun perempuannya, sama sekali tak menarik minatku. Itu kan istri saudaramu. Lalu, apa masalahnya? Bukankah sekarang dia tetap dapat kutipu habis-habisan? Persis seperti anak anjing, diusir pun tak mau pergi. Sen Wan Qiu, sungguh ingin tahu perasaanmu mendengar kata-kata ini. Siapa itu? Operasimu bisa dilakukan hari ini. Bisakah kau datang? Bisa? Aku segera ke sana. Taruh di sana. Jangan kirim lagi barang kekanak-kanakan seperti ini. Kita janji belajar bersama, pergi ke pantai, lihat matahari terbit, dan bersama selamanya. Selamat tinggal, Sen Wan Qiu. Direktur Shen, Anda baik-baik saja? Saya baik-baik, mungkin karena kurang istirahat. Direktur Shen, rencanamu mengabaikan Direktur Gu. Terus begini, Saya tahu batas saya. Ling Feng sangat mencintai saya. Asalkan saya bersikap sedikit lebih tegas, dia pasti akan meminta maaf dan menyerah. Kali ini juga tidak akan salah. Direktur Shen, saya rasa Anda sebaiknya lebih memperhatikan Direktur Gu. Jika Anda terus seperti ini, dia akan marah cepat atau lambat. Pada saat itu, akan sulit untuk memperbaikinya. Saya juga tak ingin abaikan Ling Feng. Tapi Ajing sudah selamatkan saya. Saya berhutang nyawa padanya. Merawatnya adalah hal yang wajar. Halo, Ajing. Wan Qiu. Saya sekarang sangat lapar. Kapan kamu bisa kembali? Saya segera kembali. Kalau benar-benar lapar, suruh Ling Feng buatkan makanan. Ling Feng, saya tidak bisa menemukannya. Saya tidak tahu di mana dia. Wan Qiu, menurutmu, apakah dia masih marah pada saya dan sengaja mengabaikan saya? Tidak mungkin. Baik, tunggu di rumah. Saya segera kembali. Kenapa Ling Feng tiba-tiba ingat membereskan rumah? Wan Qiu, kamu akhirnya kembali. Saya hampir mati kelaparan. Bisakah kamu membuat mie daging sapi yang biasa kita makan? Mie itu buatan Ling Feng. Saya tidak bisa. Tapi saya hanya ingin makan mie daging sapi itu. Baik, akan saya suruh Ling Feng buatkan untukmu. Ling Feng. Ling Feng. Ling Feng. Ling Feng. Ling Feng. Mungkinkah Ling Feng akan meninggalkan saya? Tidak, tidak mungkin. Ling Feng tidak akan meninggalkan saya dengan mudah. Celaka. Apa ini? Gu Ling Feng, sebelum kamu membuka buku harian ini, ingat, jangan jatuh cinta pada Sen Wan Qiu lagi. 8 tahun yang lalu, saat Hejing duduk di kursi roda, pura-pura cacat, lalu mengaku pada Sen Wan Qiu, dialah yang menyelamatkannya. Aku sedih. Padahal, yang mempertaruhkan nyawa menyelamatkannya adalah aku. Tapi dia malah mempercayai Hejing sepenuhnya. Kecelakaan mobil waktu itu tidak hanya membuat tanganku terluka parah, sampai harus pakai jam tangan untuk menutupi bekas luka. Ledakan mobilnya juga membuat bekuan darah di otakku tak kunjung sembuh, hingga menimbulkan komplikasi. Tapi 3 hari lagi, aku bisa menjalani operasi. Saat itu, hidupku akan dimulai kembali. Selamat tinggal, Wang Qiu. Wan Qiu. Wang Qiu, 3 hari. Catatan ini ditulis 3 hari lalu. Artinya,
Hari ini adalah hari operasinya. Dokter, ada. Pasien Guling Feng dijadwalkan operasi. Dia di mana? Siapa Anda baginya? Aku istrinya. Saat operasi tadi, tak ada keluarga yang tanda tangan persetujuan. Istrinya kok begini. Suamimu sudah selesai operasi. Sudah dipindah ke ruang perawatan. Baru sekarang kamu datang. Wan Qiu, aku tidak bisa menemukan jalan pulang lagi. Ling Feng, maafkan aku. Ini semua salahku, karena kebodohanku. Aku baru mengetahuinya sekarang. Ling Feng, kamu sudah bangun? Ling Feng, lukanya masih sakit? Ini semua salahku. Maafkan aku, Ling Feng. Aku baru tahu sekarang. Kamu akan dioperasi. Kenapa jadwalkan operasi tanpa beritahu aku? Kamu siapa? Apa kita kenal? Ling Feng, apa kamu bercanda? Bagaimana mungkin kamu tidak mengenaliku lagi? Haruskah kita saling mengenal? Aku adalah istrimu, Ling Feng. Kita sudah menikah. Tapi aku tidak ingat apapun. Apa kamu membohongiku? Kamu, Ling Feng, lihat, ini buku harian kamu. Cerita kita tertulis di sini tentang pertemuan, perkenalan, dan kisah cinta kita. Setelah operasi, kok langsung lupa aku? Bagaimana bisa? Ling Feng, Ajing, kita sudah janji akan belajar bersama ke pantai lihat matahari terbit dan bersama selamanya. Maka suami masa depanmu hanya bisa pilih aku atau Ling Feng. Baik, sepakat. Wan, Wan Qiu, aku sangat lapar. Bisa kita ke restoran baru itu? Boleh, mau, aku temani. Tapi, Direktur Shen, Anda dan Direktur Gu janji makan siang. Dia seharusnya segera tiba. Suruh dia pulang. Cuma sekali makan kan? Aku temani dia lain kali. Ayo, pergi. Ling Feng, apa kamu ingat sesuatu? jika yang tertulis di sini benar, Nona Shen, aku seharusnya tak mencintaimu lagi, karena kamu tidak layak untuk kucintai. Ling Feng, mana mungkin kau tak cinta aku? Bagaimana aku mencintaimu, Nona Shen? Aku sangat yakin tidak mencintaimu lagi. Tidak mungkin, Ling Feng. Kamu pasti salah mengingat sesuatu. Kita tumbuh besar bersama, lewati banyak hal bersama. Kamu tidak mungkin tidak mencintaiku. Aku tidak salah ingat. Karena tidak ada perasaan di antara kita, nanti kusuruh orang kirim draft perjanjian cerai. Akan dikirim padamu. Sekarang, silakan pergi. Aku tidak pergi. Ling Feng masih dendam karena aku memihak He Jing dan mengabaikanmu. Kan? Ling Feng, aku janji, aku akan tebus. Jangan usir aku. Tak perlu kau tebus. Pergi. Ling Feng, akan kubalas. Ling Feng, percayalah. Kasih aku kesempatan lagi, Ling Feng. Shen Wanqiu, Ling Feng baru saja operasi otak. Bisakah kau jangan mengganggunya? Aku tidak. Aku, keluarlah. Bagaimana kondisi Ling Feng? Sudah tidak apa-apa. Nona Shen, Ling Feng baru operasi otak. Dia ingat semua orang, tapi cuma kamu yang dilupakannya. Nona Shen, karena Ling Feng sudah melupakanmu, aku minta ke depannya, jangan ganggu dia lagi. Tidak mungkin. Ling Feng cuma sakit kepala biasa. Kok bisa parah sampai amnesia? Kamu bohong. Shen Wanqiu, sejak kecelakaan, Ling Feng sakit kepala. Andai kau lebih perhatian padanya, takkan sampai begini. Tanyakan pada hatimu, pernah kau peduli padanya? Apakah kita masih punya masa depan? Masa lalu telah dihapus, masa depan ada angin dan cahaya. Juga ada aku yang baru. Ling Feng,
Bagaimana mungkin kau melupakanku? Kita pergi ke banyak tempat. Mengambil begitu banyak foto bersama. Bagaimana bisa kau melupakanku? Oh iya, foto bersama. Ling Feng lihat foto ini, pasti ingat aku. Ketemu. Semua foto di rumah ada di sini. Sebenarnya, pergi kemana? Apa yang terjadi? Kardusnya? Paman, Bapak lihat kardus di sini? Maksudmu kotak itu? Ya, Sudah lama dibawa ke tempat sampah. tempat sampah. Ling Feng, kau ini mau memutuskan sampai bersih-bersih denganku. Ling Feng, hatimu begitu kejam. Bahkan, kenangan terakhir pun tak mau kau berikan. Wan Qiu, ayo makan. Ling Feng, Pak Shen, Anda memanggil siapa? Gao Yang, kenapa kamu di sini? Pak Shen, Anda lupa, tadi malam Anda minum terlalu banyak. Anda kehujanan semalaman. Demamnya 40 derajat. Anda dan Pak Gu. Apa yang terjadi? Kemarin Anda tertidur. Di dalam mimpi terus memanggil namanya. Hijing juga datang tadi malam. Sudah saya usir. Coba telepon dia saja. Yang sebenarnya mempertaruhkan nyawa untuk menyelamatkannya adalah saya. Gao Yang, tolong periksa untuk saya. Kebenaran kecelakaan 8 tahun lalu, bawa segera ke saya. Kecelakaan. Pak Shen, ada petunjuk soal kecelakaan? Rekaman dashboard. Tapi rusak bersama mobil. Perbaikannya butuh waktu. Kalau begitu, perbaiki secepatnya. Pastikan rekaman dashboard dibawa ke saya. Ya, Gao Yang, obat maak saya sudah habis. Tolong berikan lagi untuk saya. Pak Shen, obat maak Anda sebelumnya selalu disiapkan Pak Gu. Saya juga tak tahu beli apa. Bagaimana kalau Anda tanya saja padanya? Wang Qiu, bagaimana? Sudah lebih baik? Sudah jauh lebih baik. Ling Feng, obat apa yang kamu berikan? Kenapa lebih baik dari obat lain? Efeknya cepat? Tentu saja, obat-obatku ini semua disesuaikan dengan penyakit maagmu, tentu saja lebih kuat dari obat lain. Tenang saja. Kedepannya ada aku di sini, pasti tidak akan membiarkanmu menderita sakit maag. Guling Feng, ternyata aku sudah lama tidak bisa hidup tanpamu. Ling Feng, surat perceraianmu. Sudah saya kirimkan ke Shen Wan Qiu untukmu. Baik, Oh iya, Profesor Chen bilang, dia setuju kamu ikut tim risetnya. Kamu bisa beres-beres dan pergi dalam beberapa hari. Ling Feng, kuota untuk studi di luar negeri ini bukan sembarang orang bisa dapatkan. Lagi pula, cita-citamu. Bukankah menjadi doktor hebat? Sekarang, kesempatan bagus ini ada di depanmu. Bagaimana bisa kamu rela melepaskannya? Profesor Chen, terima kasih atas kepercayaan Anda, tapi sepertinya bagi saya sekarang, dibanding pekerjaan, menemani orang tercinta. Lebih saya inginkan. Kalau kamu sudah memilih begitu, saya akan menghargai keputusanmu. Sebelumnya,
Saya tersesat antara cinta dan karier, kehilangan jati diri. Kali ini, saya akan temukan diri saya yang sebenarnya. Baik, saya pulang pesan tiket pesawat. Beres-beres barang. Gao Yang, batalkan semua rapat hari ini. Saya mau ke rumah sakit jenguk Ling Feng. Baik, Presiden Shen, ada dokumen untuk Anda. Perlu ditandatangani dan diperiksa langsung. Halo? Halo, Wan Q. Kamu sudah 2 hari tidak mencariku. Apa kamu marah padaku? Aku sibuk kerja. Ada perlu apa? Wan Q, aku sudah 2 hari tidak jalan-jalan. Sangat membosankan. Cari waktu dalam 2 hari ini, temani aku lihat matahari terbit di pantai, ya? Aku masih ada kerjaan. Tak ada waktu temani kamu main. Gao Yang, dokumen ini kapan didapatkan? Pagi ini. Cepat siapkan mobil, antar aku ke rumah sakit. Ling Feng, maaf. Aku tahu kata-kataku sekarang sudah terlambat. Tapi percayalah, aku mencintaimu. Berikan aku kesempatan sekali lagi. Aku temanimu. Aku akan tebus semua yang terlewat. Kembali. Mari kita mulai lagi. Ling Feng, apa kau menyesal? Tidak. Sekarang aku hanya ingin lari darinya, memulai yang baru. Baik, aku temanimu, mulai baru bersama. Hei, kamu dengar kabar itu? Pria di ruang ini orangnya. 8 tahun terakhir hidupnya menyedihkan. Tak hanya menanggung sakit kepala sendirian, dia juga mengorbankan masa depannya yang cerah demi istrinya. Dia baru operasi otak. Formulir persetujuannya dia tanda tangani sendiri. Istrinya tak muncul sampai operasi selesai. Kalau aku jadi dia, sudah lama aku minta cerai. Tapi untungnya, Dokter Lu menemaninya ke luar negeri. Akhirnya penderitaannya terbalaskan. Ling Feng, aku pergi. Wan Q, kepalaku sakit sekali. Bisa antar aku ke rumah sakit? Ling Feng, Ajing mabuk sama teman-temannya. Aku jemput dia di bar. Sakit kepala bukan masalah serius, minum obat di rumah saja. Tunggu aku pulang. Wan Q, Halo, pasien ruangan ini, kapan dia pergi? Baru saja pergi. Baik, terima kasih. Tunggu. Pasien ruangan ini tadi lupa membawa buku catatannya saat pergi. Mungkin Anda bisa menyampaikannya padanya? mulai hari ini, kita tidak saling berhutang lagi. Untuk selamanya, jangan bertemu lagi. Shen Wan Qiu, padahal akulah suamimu yang sebenarnya. Mengapa kamu tak pernah lihat kesedihanku? Tak pernah peduli perasaanku? Cuma sakit kepala, minum obat nanti baikan. Ajing lumpuh, sekarang dia luka bakar. Kalau bukan aku, siapa lagi? Tak ada sedikit belas kasihan. Jangan pergi. Dia bohong padamu. Guling Feng, kenapa aku baru sadar kamu begitu kejam? Kamu mengecewakanku. Jangan. Ling Feng, aku yang salah. Semua kesalahanku. Semuanya karena aku sadar terlalu terlambat. Ling Feng, Direktur Shen, DVR mobil sudah diperbaiki. benar. Ling Feng, aku salah menuduhmu. Aku ini bodoh sekali. Ling Feng, Teman-teman, hari ini kita bersuka cita, minuman tersedia melimpah. Jangan pulang sebelum mabuk. Baik, terima kasih Kak Jing. Ajing, dengar-dengar Pak Shen sedang marah pada Guling Feng. Guling Feng juga minggat dari rumah. Kalau begitu, bukankah kamu sebentar lagi akan naik jabatan? Tentu saja, tapi aku tidak berencana menikahinya. Lagi pula, aku sendiri belum puas bersenang-senang.
1Q, akhirnya kamu pulang. Utamanya barusan aku dengan teman-teman terlalu asik bermain. Sekonyong-konyong aku terjatuh. 1Q, kenapa kamu memukulku? Hijing, kenapa aku tak sadar sebelumnya? Aktingmu sepayah ini. Akting apa? Pasti Guling Feng yang bilang sesuatu padamu, ya? Siapa yang mau berakting seperti Guling Feng? Pura-pura sakit kepala, hanya demi simpatimu. Orang waras mana mau memakai kecacatan fisiknya buat sandiwara? Apalagi memerankannya selama 8 tahun. Baru kapok setelah celaka. Baik, hari ini aku beri penjelasan terakhir. Gao Yang, putar rekaman dashcam. Video ini jelas-jelas palsu. Dashcam ini. Waktu itu ikut hancur meledak dengan mobil. Mana mungkin? Pasti Guling Feng yang berkomplot denganmu kan? Membuat video palsu untuk menipunya. Kamu mengada-ada. Pak Gu tidak tahu soal dashcam ini. Mungkin dia menyuapku. Kenapa selalu kamu bela? Sudah? Gao Yang, putar videonya. Astaga, Hijing, kau tega tinggalkan Direktur Shen dan Guling Feng di lokasi, lalu kabur sendiri. Bukan cuma itu, dia bahkan coba halangi Guling Feng selamatkan Direktur Shen. Sungguh keterlaluan. Hijing, selama ini aku anggapmu seperti adik sendiri. Bahkan saat pacaran dengan Ling Feng, aku tak pernah merugikanmu. Tapi kau, bahaya malah mau bunuh aku. 1Q, aku saat itu terlalu ketakutan. Mobilnya bocor bensin. Ling Feng juga tahu soal kebocoran itu. Kenapa dia tidak kabur? Hejing, karena kau gemar pura-pura cacat, aku akan mematahkan satu kakimu sebagai penebusan pada Ling Feng. 1Q, aku salah. Maafkan aku ya. Aku takkan berbohong lagi. Lagi pula, aku hanya mengatakan satu kebohongan. Aku tidak melakukan. Jaga Guling Feng jangan sampai cedera, ya. Kau bilang tak sakiti Guling Feng? Tapi tahukah kau, Ling Feng, pendarahan otak. Akibat ledakan tabrakan, karena pendarahan itu, gumpalan darahnya membesar, jadi dia sakit kepala, harus dioperasi. Tanpa operasi itu, dia takkan kehilangan ingatan, atau melupakan aku. Hijing, semua ini salahmu. Berani-beraninya kau minta maaf? Dasar kau tak tahu malu. 1Q, maafkan aku kan? Aku bisa bersujud, meminta maaf pada Guling Feng. Sisa hidupku akan kuperas untuk melayaninya. Sungguh. Kau masih berani menemuinya. Pengawal, patahkan kaki Hejing. Usir dia dari keluarga Shen. Siap? Tunggu. 1Q, aku menyesal. Maafkan aku. Asisten Gao, bicara. Aku tak mau mati. Kau... Shen 1Q. Bahkan jika kau membunuhku hari ini, Guling Feng takkan memaafkanmu. Dia sudah amnesia, pasti takkan jatuh cinta padamu lagi. Diam saja apa? Bawa dia pergi. Lepaskan aku. Ibu, ayah, 1Q pulang. Kenapa Ling Feng tak ikut pulang? Dia lama tak pulang. Aku dan ayahmu cukup merindukannya. Direktur Gu ingin bercerai dengan Direktur Shen. Dia juga sudah menandatangani perjanjian cerai. Bercerai? Bagaimana bisa bercerai? Kalian berdua, apakah sedang bertengkar? Ling Feng yang mengajukan cerai dariku. Keterlaluan. Ling Feng selama ini sangat sabar padamu. Dia tidak akan sembarangan mengajukan cerai. Pasti kau melakukan hal bodoh. Membuatnya marah, baru dia mengajukan cerai. Jujurlah padaku, apakah karena Hejing lagi? Kamu? Wan Chiu, mau kuomong apa lagi? Selama menikahimu, Ling Feng sudah jalankan semua kewajiban menantu. Dia tak pernah berutang padamu. Justru kamu sudah banyak berutang padanya. Datang. Sudah siap. Masakan sudah lengkap. Ayo, bersulang dan makan. Ayo. Ibu, ayah, Ling Feng, tak ada yang temani Ajing. Aku harus menemaninya. Berdiri. Siapa izinkanmu pergi? Wang Qiu, malam tahun baru, jangan rusak suasana. Cepat duduk. Bu, Ajing juga keluargaku. Apa salahnya aku menemaninya? Kamu? Ayah. Bu, malam ini aku temani kalian jaga. Biarkan Wang Qiu pergi. Aku bisa mengerti. Ling Feng, aku janji pulang sebelum jam 12. Baik, ditunggu. Ayah, ibu, ayo, aku hormati kalian dengan anggur ini. Ah,
Ling Feng, ternyata waktu itu kau benar-benar menungguku sampai dini hari. Akhir musim gugur, pernikahan butuh 2 orang, dikelola bareng. Waktu Ling Feng masih di sini, kamu nggak tahu hargai dia. Kenapa malah bela orang luar? Lihat, Ling Feng marah padamu, dia pergi. Menurutmu, apa yang harus dilakukan? Tidak mungkin. Ling Feng takkan tinggalkan aku. Asal aku memohon, dia pasti kembali. Gao Yang, ambilkan jam tangan yang kubelikan untuk Ling Feng kemarin. Besok kubawa untuk minta maaf padanya. Ling Feng pasti maafkan aku. Nyonya Shen, tak ingin mengecewakanmu. Tuanku dilindungi bos, dan terus dijaga. Tidak ada jejak terdeteksi. Gao Yang, kamu sudah ikut aku bertahun-tahun, bukan hal baru lakukan berbagai cara. Cari seseorang saja, tidak bisa? Sudah kucoba sekuat tenaga. Penyadapan, kunjungan lapangan, investigasi, bahkan hacker ku pakai. Tetap tidak ada jejak tuanku. Pasang pengumuman orang hilang, apapun caranya, aku harus bertemu Ling Feng. Baik. Baru-baru ini, Presiden Shen Wangqiu di akun media pribadi terbitkan pemberitahuan cari orang klaim suaminya, Gu Lingfeng, setelah ke luar negeri kemarin, tak ada kabar lagi. Dia berharap masyarakat melihat Gu Lingfeng dapat berikan petunjuk tepat waktu. Hadiah besar akan diberikan. Shen Wangqiu, sudah terlambat. Aku sekarang sama sekali tidak menyukaimu lagi. Ling Feng, jika kamu menyesal, kita masih bisa kembali. Tentang Profesor Chen, Tidak. Aku hanya ingin menjauhi Shen Wangqiu, semakin jauh semakin baik. Sudahlah. Kalau tidak segera pergi, kita akan ketinggalan pesawat. Halo? Aku melihat Gu Lingfeng kemarin. Kemarin saya melihat Gu Lingfeng. Transfer 10.000 yuan. Saya akan beritahu lokasinya. Baik, transfer sekarang. Halo? Halo, nomor yang Anda hubungi tidak dapat dijangkau. Coba lagi nanti. Direktur Shen, sejak pasang pengumuman orang hilang, banyak orang tipu dana puluhan juta dari Anda. Bagaimana kalau kita... Lalu apa? Asal bisa temukan Ling Feng, meski habiskan semua tabungan, saya rela. Direktur Shen, Anda harus segera semangat kembali. Perusahaan masih perlu kepemimpinan Anda. Anda sudah seminggu tidak ke kantor. Karyawan dan kepala departemen, Mileprot. Sudah saya bilang, kalau Ling Feng tidak ditemukan, saya tidak bisa kerja. Ling Feng, harapan ulang tahunku tahun ini adalah agar kamu selamat, pulang lebih cepat. Ling Feng. Ling Feng. Selamat ulang tahun. Wangqiu, selamat ulang tahun. Cepat, buatlah sebuah harapan. Ling Feng, aku minta terlalu banyak harapan? Tidak. Bahkan jika harapanmu banyak, nantinya kita akan mewujudkannya satu persatu. Bodoh. Kamu, Ternyata kebahagiaan pernah begitu dekat denganku. Sayangnya, aku tidak menggenggamnya erat. Wangqiu, aku minta maaf. Aku takkan bohongi kamu lagi. Maafkan aku. Hijing, sekarang kuhancurkan satu kakimu. Sangat bermurah hati. Jangan paksa aku. Wangqiu, aku benar-benar datang mengakui kesalahan. Asalkan kamu maafkanku. Bahkan seumur hidup. Aku rela kerja keras untukmu. Bahkan jika aku minta maaf ke Gu Lingfeng, aku pun tidak akan mengeluh sedikit pun. Hijing, jangan sebut Ling Feng di hadapanku, apalagi berhak menemuinya. Penyesalan terbesarku, mempercayaimu, hingga Ling Feng pergi. Cepat pergi dari sini. Pergi. Wangqiu, Gu Lingfeng, kau lagi. Sudah jelas kau pergi. Mengapa aku tak bisa menggantikanmu?
Selamat, Direktur Gu. Tiba langsung pimpin kami. Berhasil kembangkan obat Alzheimer. Obat pencegahan baru. Pantas disebut murid andalan Profesor Chen. Ya, saat Direktur Gu datang, saya khawatir dengan kemampuannya. Tapi tak disangka, pengetahuan dan teknologinya tidak kalah dari ahli kami. Selamat. Terima kasih. Kesuksesan hari ini bisa tercapai, semua berperan penting. Ling Feng, kali ini kamu akhirnya tidak mengecewakanku. Ini juga membuat saya benar-benar bisa tenang untuk menyerahkan posisi CEO Grab Shengyu kepada Anda. Terima kasih, Profesor Chen. Terima kasih sudah menunggu saya, dan terima kasih sudah memberi saya kesempatan lagi untuk memulai kembali. Saya, karena lihat Anda punya bakat di medis, makanya saya terus menunggu. Kalau mau berterima kasih, itu seharusnya pada diri Anda sendiri setelah bertahun-tahun akhirnya tersadar dan akhirnya kembali menemukan jati diri yang sebenarnya. Bagaimana? Ada kabar tentang Ling Feng? Bapak Shen, buruk. Perusahaan hadapi masalah besar. Sudah saya bilang, tak bisa temukan Ling Feng. Aku tak semangat kerja. Perusahaan belakangan ini terlalu banyak berita negatif. Harga saham anjlok. Dewan direksi juga bersatu untuk memakzulkan Anda. Anda tahu, saya tidak ingin mendengar ini. Temukan Ling Feng. Bapakku terus mencarinya, tapi perusahaan hampir bangkrut. 1Q. Saya punya cara untuk membantu Anda. Kenapa Anda datang? Keluar. Jangan berulah di sini. Saya tidak berulah. Meskipun urusan perusahaan, saya tidak terlalu paham, tapi kali ini saya benar-benar punya cara. Bisa membantu perusahaan. 1Q. Lihatlah selama ini, sudah memukul, sudah memarahi. Sekarang ledakan amarah. Ingat persahabatan kita bertahun-tahun. Percayalah saya sekali ini. Saya pasti tidak akan menipu Anda. Baik. Kali ini, jangan sampai Anda menipu saya lagi. Obat baru Surya Group di kamar kecil hari ini. Penanggung jawab obat baru. Kau juga akan pulang. Dia akan jadi presiden direktur baru Surya Group. Hadiri peluncuran obat malam ini. 1Q. Kamu jangan buru-buru. Aku sudah mencari informasinya. Presiden Direktur Surya Group saat ini, Carl, naik penerbangan hari ini. Kami berdua seperti saudara. Percayalah padaku, kolaborasi kali ini pasti akan berjalan lancar. Dan saudaraku ini, dia tidak hanya menyukai dunia medis. Dia juga sering mengunjungi pameran seni. Suka melukis. Ling Feng juga suka melukis. Kalau Ling Feng tidak menjadi dokter, mungkin dia akan menjadi pelukis. Tidak apa-apa. Awasi pintu keluar dengan baik. Jangan sampai terlewat. Ling Feng, 1Q. Ada apa? aku melihat Ling Feng. Ling Feng sudah kembali. Ling Feng. 1Q. Guling Feng takkan kembali. Lepaskanlah dia. Aku lihat Ling Feng barusan. Ling Feng sudah kembali. Tidak salah. Sen 1Q. Tidakkah kamu bisa melihat aku? Hal-hal yang bisa dilakukan Guling Feng, aku juga bisa lebih baik dari dia. He Jing, meski sudah kumaafkan, kau tak bisa gantikan Ling Feng. Di hatiku, aku peringatkan kamu, selain urusan kerja, jangan rencana macam-macam. Kalau tidak, kau akan menyesal. Setelah kerjasama dengan grup Shengyu, Shen 1Q, alasan apa lagi yang kamu punya untuk menolakku? Direktur Go, Daah. Aku sudah mendarat dengan selamat. Dr. Lu, kamu tidak perlu khawatir. Lagi pula kita akan bertemu di peluncuran malam nanti, kan? Jangan khawatir tentang aku. Kalau begitu, sampai jumpa di peluncuran malam nanti. Halo Paman, apa? Carl sudah meninggalkan maskapai penerbangan? Bukankah kita sudah di maskapai penerbangan? Menunggu. Ini. Halo? Halo, Paman? Lalu, kita harus apa? 1Q, jangan panik. Pamanku dan Carl adalah rekan kerja, dia pasti tahu keberadaannya. Sudah, Gao Yang, cepat nyetir ke grup Shengyu. Bukan. Pak Direktur minta Anda pernah cedera kepala. Jangan kena angin. Saya nyalakan AC di mobil. Kalau tidak nyaman, saya matikan AC. Terima kasih, Asisten Liu. Profesor Chen bilang,
10 tahun lalu, Anda kecelakaan mobil. Kepala Anda terluka. Ceritanya? Sekarang saya agak tidak ingat, tapi saya juga tak ingin mengingatnya. Jadi, tak perlu dibicarakan? Maaf, Pak Direktur. Saya tak tahu Anda keberatan. Karena itu saya tanya. Tidak apa-apa, saya sudah tidak peduli dengan masa lalu, makanya saya memilih pulang ke Indonesia. Asisten Liu, kunci mobil. Saya ke lokasi peluncuran dulu, kamu naik, ambil naskah pidato malam ini dan bawa ke sini. Baik, Pak Gu. Ling Feng. Ling Feng. Benar-benar kamu? Kukira aku salah lihat lagi. Nona Sen, tolong jaga sikap. Gu Lingfeng, kukira kamu pergi 2 tahun. Setelah pulang, bukannya cuma jadi supir. Sial, aku buru-buru ke bandara hari ini, sampai lupa ganti baju. Apa yang kamu gerutu? Urusanmu apa dengan omonganku? Lebih baik jangan menilai dari penampilan, biar tidak dipukuli orang. Ling Feng, kemana saja kamu 2 tahun ini? Kenapa menghindariku? Kenapa tidak pulang? Tahukah, aku hampir kira kamu mati. Nona Sen, kita sudah bercerai. Gu Ling Feng, beraninya kau mengajak aku bercerai? Benar. Sebelum menikah, kau sudah bergantung pada keluargamu. Menyuruh Wan Qiu menafkahimu. Setelah bercerai, kau cuma seorang supir. Apa hakmu mengatakan itu? Ling Feng, jangan pergi. Ling Feng, jangan jadi supir di sini lagi. Pulang bersamaku. Aku bersumpah, asalkan kau pulang bersamaku, aku tak akan mempermasalahkan kenakalanmu di masa lalu. Dan bahkan di perusahaan, aku akan jadi asistenmu. Bagaimana? Sen Wan Qiu, apa maksudmu? Kau anggap semua yang kulakukan sebelumnya hanya kenakalan, ya? Bukan begitu, Ling Feng. Dengarkan penjelasanku. Cukup. Aku tak ada waktu. Pergi sana. Gu Ling Feng, berani kau begitu padaku? Kalau tak pulang bersamaku, aku tak peduli lagi. Aku serius. Bahkan kau berlutut memohon, aku tak peduli lagi padamu. Baiklah. Silakan saja. Direktur Gu, setujui pulang bersama Direktur Shen. Boleh? 2 tahun kamu pergi, dan dia mabuk siang malam, dan mengabaikan perusahaan. Penyakit lambungnya yang tak kambuh bertahun-tahun, akhir-akhir ini sering kambuh. Tolong, lihat Direktur Shen. 2 tahun ini, karena ketidakkiasahan, jangan keras kepala lagi ya. Dia tidak mudah. 3 tahun sebelumnya, hidupku mudah. Jika bukan karena dia pilih kasih, mungkinkah aku amnesia dan menjalani operasi? Ling Feng, jangan pergi. Ling Feng, jangan pergi. Wan Qiu. Wan Qiu. Prioritas kita sekarang ini adalah menemukan grup Sheng Yu, ketua dewan baru mereka, Carl. Begitu kita bekerja sama dengan Carl, dia pasti akan kembali. Benarkah? Jangan lupa, grup Sheng Yu ini adalah perusahaan Chen Qinghe. Chen Qinghe ini adalah mentornya. Dengan kerja sama kita dan grup Sheng Yu, Anda bisa minta Chen Qinghe turun tangan untuk bantu tahan dia. Wan Qiu, Profesor Chen punya proyek penelitian di sana, tapi ada sedikit kesulitan. Dia butuh bantuan saya, jadi saya mungkin perlu dinas luar kota seminggu. 1 minggu, Kok lemah. Jing sakit perut beberapa hari lalu. Saya ingin kamu jaga dia. Aduh, tidak ada cara lain. Profesor Chen mentor saya juga pernah bersalah padanya. Jadi, apapun permintaannya, saya akan bantu sebisa mungkin. Benar, Ling Feng paling patuh pada Profesor Chen. Temui Carl sekarang. Pastikan kerjasama ini berhasil. Hei, asisten Liu, presiden baru kalian, Carl, apakah dia sedang di kantor? Aku dan dia adalah saudara. Tolong beritahu dia. Grup Shen kami ini ingin mendiskusikan kerja sama dengannya. Kamu saudara presiden kami? Hah? Bagaimana bisa kamu tidak tahu? Presiden kami sudah pergi ke konferensi pers dan tidak ada di perusahaan. Hijing, kamu dan Carl bersaudara? Bahkan untuk urusan kecil seperti ini, kamu sudah bikin kami gagal datang 2 kali. Wan Qiu, percayalah, kita saudara. Aku kali ini tidak bohong. Hanya... Sudah cukup, jelaskan. Sekarang buat apa? Cepat ke konferensi pers cari Carl. Saya dengar grup Sheng Yu ini, presiden barunya, Carl, 2 tahun lalu, Profesor Chen secara khusus menyetujuinya masuk kelompok riset. Carl orang dalam, dapat prestasi lewat jalan belakang, kan? Sulit dikatakan. Bagaimanapun Carl, dia juga bermarga Gu. Dia murid paling berbakat Profesor Chen. Awalnya di sekolah, dia dapat kuota belajar ke luar negeri. Profesor Chen Guga memperkenalkannya ke gurunya. Hasilnya, Carl ini, temani pacarnya, nekat tinggalkan kuota belajar ke luar negeri. Lalu, Carl ini, kenapa ikut kelompok riset medis Profesor Chen? Tinggal di luar negeri 2 tahun.
Konon, Carl mengalami kecelakaan di dalam negeri. Selamatkan pacarnya. Kepalanya terluka. Jasanya direbut saudaranya. Pacarnya selalu memihak saudaranya. Tak peduli pada Carl. Akhirnya, Carl dioperasi hematoma otak. Bebas dari pacarnya. Belajar ke luar negeri. Kalau begitu, Carl malang sekali. Gao Yang, kamu bilang. Grup Shengyu presiden barunya Carl, dia Guling Feng. Presiden baru, Carl, itu Guling Feng. Ini, aku cuma tahu marga Carl Gu, aku juga tak tahu nama lengkap Carl. Wan Qiu, tenang saja. Lihat saja penampilan Ling Feng tadi pagi. Mustahil dia Carl yang baru. Lagi pula aku sudah tanya paman. Di organisasi Profesor Chen, ada 2 orang Carl, sama-sama marga Gu. Carl yang baru dilantik hari ini, satunya lagi. Cuman staf biasa di departemennya. Benar, Direktur Shen. Coba pikir, jadi presiden, minimal usia 50,60 tahun. Direktur Gu baru 30 tahun. Tak mungkin dia. Pintarmu. Gao Yang, aku masih khawatir. Selidiki Carl. Kita harus kerja sama dengan grup Shengyu sebelum malam ini. Ya. Hadirin sekalian, konferensi pers kita dimulai. Mari sambut Presiden Grup Shengyu, Bapak Carl. Guling Feng. Nona Shen, Anda menghalangi jalan saya. Ling Feng, Anda adalah Carl? Bagaimana mungkin? Wang Qiu, pasti dia Guling Feng, bermain peran dan bohong lagi. Carl asli belum datang. Saya adalah Carl. Guling Feng, saya tahu, hanya ingin perhatian Wan Qiu. Tak perlu lelucon sebesar ini. Menyinggung Carl, Wan Qiu yang bereskan kekacauanmu? Percaya atau tidak, terserah. Saya akui, dulu Anda jenius medis langka. Tapi 10 tahun lalu Anda kecelakaan, cedera otak hingga kehilangan ingatan. Sekecil apapun bakat Anda, mustahil menjadi orang seperti Carl. Sudah selesai? Kalau sudah, silakan keluar. Ini konferensi pers grup Shengyu, bukan tempat kalian. Berulah semaunya. Anda. He Jing. Ling Feng. Dulu saya abaikanmu, sekarang saya sadar salah. Anda ngambek kabur, saya bisa maafkan. Berhenti kerja, pulang sama saya. Jangan cari masalah lagi. Nona Shen, 2 tahun lalu saya mengirimkan surat perceraian kan? Sekarang Anda tak punya hak mengatur saya. Surat cerai sudah saya robek. Selama belum saya tanda tangani, kita tetap suami istri. Shen Wang Qiu, aku tak cinta kamu, juga tak mau dekat-dekat. Masih belum paham? Lagi pula, sekarang saya sudah punya Luzi. Berapapun Anda minta maaf, semua percuma. Ling Feng, Anda bercanda, kan? Sudah saya bilang, terserah anggapanmu. Jangan ganggu saya lagi. Ling Feng, kau tega mengkhianatiku dan jatuh cinta pada orang lain? Apa salahku lagi? Katakan, aku akan berubah. Cukup, Shen Wan Qiu, kau yang lebih dulu khianati aku. Jatuh cinta pada He Jing. Aku pergi untuk bahagiakan kalian berdua, aku tak ada hubungan lagi denganmu. Kau tak berhak atur siapa yang kusukai. Kasih aku kesempatan lagi, aku pasti gantikan kamu. Asalkan kau mau kembali. Berapapun mantanmu, aku bisa memaafkan. Kau benar-benar gila. Wang Qiu, biarkan Guling Feng kejar target barunya. Biarkan dia kejar. Orang sehebat dirimu, banyak yang mengejar bukan hanya dia. Justru kau, Guling Feng. Setelah pergi 2 tahun, kukira prinsipmu sudah mengeras. Tak disangka tak berubah sama sekali. Masih makan gaji buta. Sudah kuselidiki pacar barumu. Latar belakangnya luar biasa. Cucu perempuan Profesor Chen Qinghe. Berani kau katakan, kalau bersamanya, bukan untuk makan gaji buta. Astaga, tak disangka Tuan Gu ini ternyata juga orang dalam. Bisa datang ke konferensi hari ini, mungkin lewat koneksi Profesor Chen dan Nona Lu. Benar, Carl juga masuk kelompok riset atas persetujuan Profesor Chen. Tapi dia punya kemampuan. Dia punya apa? Ling Feng, aku bisa memberimu apapun dari Luzi. Bahkan 1000 kali. Kenapa kau bertahan di sisi wanita lain? Makan gaji buta? Shen Wan Qiu, mengatakan kau bodoh saja, sudah terlalu membaguskanmu. Kau pilih tinggal di sisi wanita lain makan gaji buta, daripada balik ke sisiku, dia, Luzi, apakah 10% dariku? Shen Wang Qiu, jangan malu-maluin. Shen Wan Qiu, kau tak punya malu. Guling Feng, jangan kira dia mendukungmu, lalu kau perlakukan Wan Qiu seperti ini. Dia cuma perusak rumah tangga orang. Berani-beraninya kau memukulku? Kalau masih berani kasar pada Luzi, akan kupukul lagi. Kau selingkuh saat masih menikah? Bermasalah dengannya. Apa hakmu di sini? Berlagak suci? Kau. Wan Qiu, kau lihat sendiri kan? Pria seperti dia, sama sekali tidak layak kau cintai. Dia tipe orang yang cuma bisa hidup mengandalkan wanita, tidak beda dengan sampah. Diam kau. Berani-beraninya kau memukulku juga? Berkata kasar, pantas dipukul. Sudahlah, Luzi, konferensi pers lebih penting. Dia cuma badut yang memalukan, tak perlu dihiraukan. Nona Shen, Tuan He. Kalian tak diundang dalam konferensi pers ini, silakan pergi.
Gu Lingfeng, kau pikir siapa dirimu? Benar-benar mengira diri sebagai Carl, direktur baru grup Shengyu? Apa hakmu menyuruh kami pergi? Siapa bilang Ling Feng tidak punya hak? Siapa bilang Ling Feng tidak memenuhi syarat? Kakek. Profesor Chen. Baik. Kamu ini, di konferensi pers saya, berkata kasar. Membuat kerusuhan. Bukan. Saya hanya ingin Profesor Chen tahu, Gu Lingfeng itu wajah aslinya yang tidak berguna. Kurang ajar. Ling Feng adalah murid saya. Saya paling tahu karakternya. Mana mungkin aku biarkan kamu bicara sembarangan di sini, berkata kasar. Kalau mau bicara soal orang tak berguna, seharusnya kamu, kan? Orang sepertimu, tak pantas angkat sepatu Ling Feng. Bukan, Profesor Chen, Anda tidak tahu. Gu Lingfeng sebelumnya demi mendapat perhatian Wan Qiu, dia terus pura-pura menderita. Sekarang, demi mendapatkan kepercayaanmu, dia masih berakting. Kalian tidak boleh percaya padanya. Profesor Chen, percayalah, dia menyamar sebagai murid andalanmu, Carl, direktur utama baru Carl. Orang seperti dia mungkin jadi muridmu? Diam. Sudah cukup bicaramu. Dia memang kau. Dasar bodoh. Dia direktur utama. Baru grup Shengyu, Card. Bagaimana? Kamu ada keberatan? Bagaimana mungkin dia, Carl? Ini tidak mungkin. He Jing, apa yang sebenarnya terjadi? Bukan, Wan Qiu, dengarkan aku. Pamanku dari grup Shengyu, kepala personalia. Kalau dia Carl, mana mungkin aku tak tahu. Lalu bagaimana kamu jelaskan? Pasti Profesor Chen yang melindunginya. Kamu juga tahu, dia murid kesayangan Profesor Chen. Jadi dia pasti memihaknya. Baiklah. Kalau begitu, segera panggil pamanku ke sini. Aku mau lihat sendiri. Pamanku akui. Presiden baru grup kami. Gu Lingfeng. Siap, aku telepon sekarang. Nanti saat pamanku datang, kalian akan tahu wajah asli Gu Lingfeng. Halo paman, aku di konferensi pers kalian. Aku dibully. Cepat ke sini. Gu Lingfeng, setelah pamanku datang, kalian semua tamat. Oh ya? Aku justru tidak sabar menunggu. Nanti pamanku tiba, dia akan bongkar kebohonganmu. Lihat nanti, kok bisa tenang aja? Kamu cuma gigolo. Beresiko apa berani merebut Wan Qiu dariku? Paman. Pak Chen. Paman, cepat bantu aku buktikan. Pecundang Gu Lingfeng ini mana mungkin jadi presiden baru grup Shengyu, Carl? Dasar anak tak berguna. Kau hampir celakakan aku. Kau tahu? Gu Lingfeng adalah presiden baru grup Shengyu. Carl. Apa? Bukan pamanku. Kamu tidak memberitahuku. Apakah Carl saudaraku? Kamu dan direktur Gu tumbuh besar bersama. Bukankah dia saudaramu? Tuan He mungkin tak pernah anggapku saudara. Kalau tidak, dia takkan pura-pura lumpuh setahun hanya demi numpang di rumahku nikmati perawatan mantanku. Omong kosong. Dengar penjelasanku. He Jing, kau menipuku lagi. Bukan, Wang Qiu, percayalah. Aku cuma mau bantu. Selamatkan perusahaanmu, tak ada niat lain. Sungguh, kau harus percaya padaku. Ling Feng, maaf, aku salah. Aku janji, asal kau mau kembali, akan ku kejar tebus salahku. Jam tangan, kantong parfum, lampu aromaterapi, matahari terbit di pantai yang kita janjikan, semua ku berikan padamu. Setuju? Shen Wan Qiu, masih tak kau mengerti? Segala tebusanmu ini sama sekali tak kuhiraukan. Ling Feng, bukankah aku sebelumnya hanya sedikit mengabaikanmu, tapi sekarang aku berjanji akan mengganti semuanya. Mengapa kau tetap tak mau memaafkanku? Aku sudah tak cinta kamu lagi. Gu Lingfeng, kamu pengkhianat tak tahu terima kasih. Sia-sia Wan Qiu mencurahkan perasaan selama belasan tahun padamu. Diam kau. Kalau bukan karena kamu, mana mungkin Ling Feng melupakan aku, dan mana mungkin dia menceraikanku. Gao Yang, bawa He Jing keluar. Hajar dia sampai kapok. Panggil orang. Bawa pergi. Bukan, Wan Qiu, lepaskan aku. Nona Shen, kau masih lakukan apa di sini? Saya? Tidak apa-apa, dia mau tinggal. Biarkan dia tinggal. Lagi pula orang tidak penting begini, nggak perlu buang waktu. Pak Chen, konferensi pers hampir tiba. Jangan ditunda lama. Baik. Hadirin sekalian, baru saja terjadi interlude yang sangat tidak menyenangkan. Lupakan mereka. Kembali ke topik utama. Mari lanjutkan konferensi pers kita. Resmi dimulai. Mari beri tepuk tangan meriah untuk sambut grup Shengyu. Presiden barunya, Carl, naik ke panggung untuk berpidato. Terima kasih atas kehadiran Anda. Dalam konferensi pers ini,
Untuk pengembangan produk baru, banyak orang ingin saya ucapkan terima kasih, tapi saya khusus ingin berterima kasih pada seseorang. 10 tahun lalu, saya kecelakaan mobil. Dia korbankan gelarnya untuk jadi dokter saya. 2 tahun lalu, saya operasi amnesia. Dia bantu saya bangkit untuk mulai dari awal. Direktur Gu mungkin mau melamar. Dia akan melamar. Ya, Luzi, bisa dibilang tanpa dirimu, tidak akan ada diriku yang sekarang. Maukah kau menikah denganku? Ling Feng, apa ku bilang, kau tak bisa kalahkan aku. Ling Feng, kita tak bisa kembali. Benar? Musim gugur yang terlambat. Jangan lihat dokumen lagi. Minum susu ini lalu segera istirahat. Ah, kamu menyebalkan. Kalau mau tidur, tidurlah. Jangan pedulikan aku. Tidak boleh, tubuhmu tidak akan kuat. Dengarkan, cepat istirahat. Bicaralah besok jika ada masalah. Mengerti. Kapan kamu mulai membawa kantong wewangian? Ini buatan tangan Ajing untukku. Lihat, bagus kan? Kalau wewangiannya, bukannya kamu tidak suka bau wewangian? Ajing belikan itu untukku. Dia takut aku insomnia. Aku suka. Ling Feng, maaf, aku tahu aku salah. Ling Feng, Pasien, Tuan Gu masih menolak untuk menemui Anda. Baru saja ada kabar. Dia sudah buang bunga kirimanmu dan semua surat permintaan maaf. Karena aku sudah tidak mencintaimu lagi. Ling Feng, apa yang harus kulakukan supaya kamu mau memaafkanku? Jangan marah, aku belikan permen kesukaanmu, yang paling kamu suka. Kalau kamu tidak puas, aku beli lagi sampai puas. Sampai kamu mau maafkan aku, boleh, ya? Ling Feng, Hmm. katakan, kalau suatu hari kau hianatiku dan suka orang lain, kau akan berbuat apa? Aku tiru orang Korea, pertaruhkan nyawa untuk buatmu jatuh cinta lagi. Jangan bicara sembarangan. Kalau kamu celaka, aku harus gimana? Tenang saja, aku pasti tidak akan mengkhianatimu. Aku juga tak akan meninggalkanmu. Kalau kamu yang mengkhianatiku, kamu akan berbuat apa? Kalau aku mengkhianatimu, aku akan berlutut memohon maaf padamu sampai kamu puas. Sungguh, Antar aku ke rumah keluarga lu. Baik, Ling Feng, kalau aku berhasil, kamu mau maafkan aku kan? Ling Feng, Sen Wan Qiu, kau datang untuk apa? Ling Feng, aku minta maaf. Semua salahku. Jangan marah padaku. Mari mulai dari awal. Kalau mau bicara ini, pulang saja. Sekarang aku sudah punya keluarga baru. Jangan ganggu aku lagi. Ling Feng, dulu kau tak seperti ini. Aku sudah berkali-kali minta maaf padamu. Kenapa tak mau maafkan aku? Kau bilang itu masa lalu. Aku tak ingat kejadian dulu. Tapi aku yakin, dulu aku benar-benar mencintaimu. Kenapa bisa begini? Bukankah kau yang paling tahu? Aku? Kau yang berkali-kali menolakku. Kau yang berkali-kali menyakiti hatiku. Kau yang menghancurkan masa lalu kita. Apa kau tidak mengerti? Guling Feng. Aku tidak akan menyerah.
Kecuali kau mau memaafkanku. Kalau tidak, aku akan terus berlutut di sini menunggumu. Silakan berlutut di situ. Tidak ada hubungannya denganku. Ling Feng. Guling Feng, aku tidak akan menyerah. Aku pasti akan membuatmu memaafkanku. Nona Shen, Anda sebaiknya segera pergi. Direktur Gu tak mau bertemu Anda. Kalau terus berlutut begini, itu percuma. Ling Feng sendiri yang bicara dengan saya. Kalau tidak, saya takkan bangun. Kenapa kau begini? Direktur Shen, pulanglah. Kalau terus kehujanan, tubuhmu nggak bakal kuat. Ling Feng tak datang. Saya tak pergi. Ling Feng, apa Anda sudah memaafkan saya? Anda sudah tahu akan seperti ini, mengapa harus dari awal? Ling Feng, bagaimana kalau kamu coba membujuk Nona Shen? Dia bisa celaka terus berlutut. Biarkan dia berlutut kalau itu maunya. Aku juga tak bisa kendalikan. Ayo pergi. Ling Feng. Ling Feng, tunggu aku. Guling Feng, maafkan aku. Nona Shen, kenapa Anda datang lagi? Anda kehujanan semalaman tadi. Tubuh Anda tidak akan kuat. Lalu, apa? Lagi pula, Ling Feng tidak peduli. Tunggu sebentar. Tolong serahkan ini kepada Ling Feng. Jangan bilang, ini dari saya. Tunggu sebentar. Dasi Anda belum rapi. Biar saya perbaiki. Sudah, pulang kerja malam ini, pulang lebih awal. Kakek bilang, mau makan malam denganmu. Baik. Akan ku coba pulang lebih awal hari ini, untuk menemanimu. Suara apa itu? Siapa di sana? Jangan-jangan kau salah dengar? Kamu pulang dulu, aku akan memeriksa. Oh, ternyata kamu, dia kecil. Direktur Gu, ini dari Nona Shen, khusus untuk Bapak. Ling Feng, aku tahu, semua kata-kata sudah terlambat. Lampu aromaterapi ini permintaan maafku. Jika bisa ulang waktu, ku hargai sepenuh hati. Lampu aromaterapi pemberianmu. Ku harap kau bisa memaafkanku. Ingat, barang dari Shen Wangqiu, langsung buang. Tak perlu serahkan padaku. Ling Feng, tak mau maafku diterima? Ya sudah, tapi kenapa hadiah dariku kau tolak? Shen Wangqiu, waktu itu sudah kujelaskan dengan jelas, antara kita sudah menjadi masa lalu. Jangan ganggu aku lagi. Ling Feng, kasih aku kesempatan lagi. Akan kuberikan ganti rugi setimpal. Cukup. Shen Wangqiu, jangan ganggu aku lagi. Cepat pergi. Aku tidak pergi. Maafkan aku. Aku akan terus mengejarmu. Sesukamu. Ling Feng. Direktur Shen, kalau memang tak bisa, menyerah saja. Direktur Gu kali ini bertekad bulat. Putus hubungan sebersih-bersihnya denganmu. Lepaskan saja. Jangan sampai bahayakan kesehatanmu. Tidak, aku tidak akan menyerah. Jika dia tak maafkanku sehari pun, akan kumohon padanya sepanjang hari itu. Kalau dia tak mau maafkan aku seumur hidup, aku akan memohon padanya seumur hidupku. Pak Tua Chen, aku sudah kehabisan akal. Karena itu, aku datang memohon pada Anda. Bujuk Ling Feng untukku. Suruh dia pulang. Nona Shen, Anda salah orang. Untuk urusan perasaan Ling Feng, aku tak bisa ikut campur. Aku tak punya hak untuk itu. Cari orang lain saja. Tidak bisa, Pak Tua Chen. Bantu aku.
Aku dan Ling Feng belum selesai prosedur perceraian. Dia menikah dengan Luzi, itu pernikahan ganda. Kamu juga tak mau Luzi jadi wanita simpanan, kan? Cukup, Nona Shen. Ucapanmu keterlaluan. Nyatanya, kamulah yang melukai hati Ling Feng. Bagaimana bisa kamu berhak mengucapkan hal seperti itu? Apa kamu tahu? Berapa banyak pengorbanan Ling Feng untukmu? Dulu, saat lulus, Ling Feng langsung dapat kuota belajar ke luar negeri. Tapi demi kamu, dia mengorbankan kesempatan emas itu. Demi aku. Sudahlah, Ling Feng, ku dengar kamu mendapat kuota belajar ke luar negeri. Kenapa tidak kamu ambil? kuota belajar apa? Aku ini tak punya cita-cita atau ambisi, harapan terbesarku dalam hidup hanya ingin bersamamu. Lagi pula, di mana ada kamu, itulah rumah. Kamulah yang terpenting dalam hidupku. Ternyata, Ling Feng bukan tak punya ambisi, hanya tak tega tinggalkanku. Ling Feng lakukan semua untukmu. Korbankan impian dan masa depannya, serta karier sendiri. Bahkan, saya rela mengorbankan nyawa. Jangan, hasilnya tak dapat perhatian dan kepercayaan darimu. Nona Shen, mulai sekarang, jangan bilang kau cintai dia. Cintamu versus cintanya sama sekali tak bernilai. Tua Chen, aku sadar salah. Aku mohon, bantu aku. Aku tak bisa kehilangan Ling Feng. Sudah terlambat. Jika aku Ling Feng, 3 tahun pernikahan, tak termaafkan, apalagi kau anggap He Jing. Sebagai penyelamat hidupmu, aku takkan pernah memaafkanmu. Terlebih, aku ini kakek Luzi. Nona, lepaskan Ling Feng. Kau harus kembali ke kehidupanmu sendiri. Dokumen tender proyek. Halo, Gao Yang, segera siapkan satu salinan proposal kerja sama proyek untuk grup Shengyu. Tak peduli berapapun biayanya, kita harus menangkan kerja sama ini. Ling Feng, karena kamu tak mau bertemu, aku terpaksa pakai cara ini. Aku pernah kehilanganmu sekali, tak akan ada yang kedua kalinya. Direktur Shen, Anda masih belum menyerah ya? Aku tidak akan menyerah. Direktur Liu, tolong bantu aku kali ini. Direktur Shen, bukan tidak mau bantu, tapi Direktur Gu pesan khusus. Kalau barang dari Anda, langsung buang. Tidak boleh dibawa ke kantornya. Jadi, Anda sebaiknya menyerah saja. Asisten khusus Liu, urusanku dengan Direktur Gu masalah pribadi. Kerja sama tender ini urusan bisnis. Menurutmu, karakter Direktur Gu, apakah dia akan bawa sentimen pribadi dan abaikan batas profesional? Perusahaan kami kandidat terbaik untuk kerja sama ini. Direktur Liu, aku tak mau mempersulitmu. Dokumen ini tak lolos verifikasi, aku rela menerimanya. Setidaknya serahkan saja. Bagaimana? Baik. Hanya sekali ini. Jangan diulangi lagi. Ling Feng, kuharap keputusanku melakukan ini tidak akan kamu salahkan. Apa yang terjadi di sini? Perjanjian kerja sama grup Shen. Kenapa ada di sini? Bapak Gu, sejujurnya, rencana kerja sama Shen, opsi terbaik dari semua proposal. Tim penilai proyek sudah evaluasi. Tentu, asal tak setuju, ya sudah. Saya akan memberitahu Bapak Shen. Jangan pertimbangkan perasaan pribadi saya, karena tim penilai kalian sudah menilainya, lanjutkan sesuai prosedur normal. Baik. Bapak Shen. Ada kabar dari grup Shengyu? Bapak Shen, jangan bersikeras. Sikap Bapak Gu pada Anda pasti buat dia tolak kerjasama. Saya percaya Ling Feng. Dia sengaja buatku kesal. Asalkan aku mengakui kesalahan, dia pasti memaafkanku. Ada apa di luar? Bising sekali. Mungkin He Jing mengacau lagi di kantor. Sejak Anda usir dia dari villa, dia terus bikin keributan di sini. Dia teriak minta ketemu Anda. Sudah aku bilang, Anda nggak mau ketemu. Tapi dia nggak dengar sama sekali. Berani-beraninya dia datang menemuiku. Jangan buru-buru, aku usir dia sekarang. Aku akan pergi sendiri. Dia ingin buat keributan, aku akan buat dia. Ling Feng berlutut dan minta maaf langsung. Lepaskan aku mau temui Shen Wanqiu. Tuan Hei, Nyonya Shen sudah perintahkan untuk tak temui Anda lagi. Jangan menyusahkan saya lagi. Aku harus ketemu Shen Wanqiu. Apa tujuanmu menemuiku? Wanqiu,
Akhirnya kau bersedia menemuiku. Kau datang lagi untuk membohongiku, ya? Wan Qiu, aku bersalah padamu. Aku mengaku aku salah, aku seharusnya tidak berbohong. Karena aku terlalu mencintaimu. Aku takut kamu direbut orang, takut kehilanganmu, aku pura-pura cacat. Wan Qiu, kamu memukulku. Kamu bohongiku terus. Haruskah aku pukul kamu? Wan Qiu, maafkan aku. Demi hubungan kita selama bertahun-tahun ini. Demi adik laki-laki yang selama ini kau sayangi ini. Boleh? Dari awal sampai akhir, yang kucintai hanya Gu Lingfeng. Yang ingin kunikahi hanyalah Gu Lingfeng. Kamu cuma produk sampingan Lingfeng. Tanpa dia, kau bukan apa-apa. Produk sampingan, Shen Wang Qiu, pasti kau membohongiku ya? Mana mungkin kau tidak menyukaiku? Menyukai seorang pengangguran, tak berguna. Berani-beraninya kau menghina Lingfeng. Tahan dia. He Jing, hukuman patahkan kakimu masih belum cukup. Akan kuajarmu pelajaran berharga. Ayo, hancurkan kaki kirinya juga. Jangan hancurkan kakiku. Kalau tidak mau lumpuh, boleh minta maaf pada Gu Lingfeng. Tidak. Kenapa? Kau tidak mau? Kalau begitu, aku tak bisa apa-apa. Laksanakan. Apakah semua ini salahku? Kau pikir kau tidak punya tanggung jawab? Kuberitahu, karena sikap pilih kasihmu, Gu Lingfeng sampai pergi. Diam kau. Apa aku salah? Kuberitahu, hanya karena dulu aku pura-pura jadi korban. Dan berbohong sekali, kau langsung percaya. Aku yang menyelamatkanmu dari kecelakaan? Benar? Ini jelas-jelas salahmu. Mengapa kau menyalahkan? Ingat sekarang kan, semua ini karena kamu. Dan Gu Lingfeng demam 40 derajat, dia ke kantor temanimu makan. Hanya karena aku berkata aku ingin makan, kamu langsung meninggalkannya dan pergi makan bersama. Minum air dulu. Kamu, kalau tidak enak badan, jangan keluar. Bukan cuma makan biasa, kapan makan sama saja. Hei Jing. Menyesal sekarang kan? Sudah terlambat. Aku beritahu kamu, semuanya terjadi karena kesalahanmu. Shen Wan Qiu, Gu Lingfeng tidak akan pernah datang mencarimu lagi. Diam, kamu, diam sekarang. Kenapa kau harus diam? Bukankah ini salahmu? Karena sikap pilih kasihmu, kamu sendiri yang undang masalah, pantas kamu terima. Ingat hadiah pernikahan kalian 3 tahun lalu? Hanya karena aku bilang aku suka, kamu suruh dia kasih jam tangan itu padaku. Aku beritahu kamu, itu bukan sekadar jam tangan, tapi juga menghancurkan hubunganmu dengan Gu Lingfeng dan semua perasaan. Jam tangan. Kembalikan jam tanganku. Jam tangan? Sudah lama aku jual dan habis untuk minum bersama teman-teman. Shen Wan Qiu, Gu Lingfeng takkan mau menerimamu lagi. Kamu tak bisa merebutnya kembali, hati Gu Lingfeng. Beraninya kau menjual jam tangan itu. Lagi pula, aku tak suka jam tangan itu. Selain itu, aku tak tahan lihat Gu Lingfeng bahagia. Apalagi lihat kalian berdua, hidup bahagia bersama. Hei Jing, dasar bajingan. Gu Lingfeng baik sekali padamu. Mana mungkin kau perlakukan dia begitu? Beraninya kau sakiti hatinya. Berani kau mengkhianatinya. Brengsek. Dibanding luka yang kuberi padanya, sikap pilih kasihmu lebih menyakitkan. Aku, sungguh linglung, sampai percaya padamu untuk mengusir Lingfeng. Shen Wan Qiu, ada apa yang kurang dariku dibanding dia? Dia sudah meninggalkanmu, kenapa kau tidak mau menikah denganku? Apa hakmu disandingkan dengan dia? Hajar dia. Berhenti memukul? Aku salah. Aku minta maaf. Berhenti. Gao Yang, rekam videonya. Kau pada Lingfeng mengucapkan, Gu Lingfeng, aku menyesal padamu. Seharusnya aku tidak menyembunyikan. Saat kecelakaan, kaulah yang selamatkan Shen Wang Qiu. Aku juga tidak seharusnya memecah belah hubungan kalian. Aku menyesal padamu. cukup. Buang dia dari perusahaan. Jangan biarkan dia masuk. Jangan urusi dia. Gu Lingfeng, aku tidak akan membiarkanmu lolos. Nyonya Shen setujui grup Shengyu. Perjanjian kerja sama kita. Benarkah? Bagus sekali. Aku tahu Lingfeng tidak akan tega begitu. Aku bersikeras. Dia pasti maafkan aku. Gao Yang, pesankan restoran untukku. Aku mau bicara sama Lingfeng langsung. Baik. Lingfeng,
Masih sibuk? Sudah selesai. Aku sedang menunggumu menjemputku pulang kerja. Pak Gu, Nyonya Shen ingin bertemu Anda untuk makan besok. Membahas masalah kerjasama. Pak Gu, kalau tak mau pergi, saya bisa wakili Anda temui Nona Shen. Selaraskan proyek. Ling Feng, temui Shen Wan Qiu. Dia terus ganggu kamu, itu bukan solusi. Lebih baik gunakan kesempatan ini untuk bicara terbuka dengannya. Baik untukmu dan untuknya. Azi, Tenang saja, aku nggak akan mikir macam-macam. Azi, terima kasih. Aku tidak akan mengecewakanmu. Asisten Liu, besok tolong tentukan waktunya. Aku akan menemui Shen Wang Qiu. Baik. Gao Yang, lihat, gimana penampilanku hari ini. Dan juga gaya rambut ini. Semuanya serasi. Tuan Shen, penampilan Anda hari ini sangat bagus. Gaya rambutnya cocok. Tentang Tuan Gu, sudah saya konfirmasi. Dia ada rapat hari ini. Ini akan menundanya sebentar, tapi dia pasti datang. Syukur. Oh iya, Gao Yang. Jam tangan yang kuminta untuk Ling Feng, udah dibawa. Sudah saya bawa. Tuan Shen, tenang saja. Kami sudah menyiapkan semuanya. Gao Yang. Katakan, apa Ling Feng akan memaafkanku kali ini? Ini. Tuan Shen, dulu saya sudah bilang, tapi Anda tak mau. Sekarang Tuan Gu terluka parah. Dia pasti tak akan mudah memaafkan Anda. Ling Feng, kamu sudah datang. Silakan duduk. Tuan Shen, bukankah kita di sini untuk bahas kerjasama? Ling Feng, bagaimanapun, kita sudah lebih dari 10 tahun. Antara kita, cuma urusan kerja yang bisa dibicarakan. Saya kesini cuma untuk urusan kerjasama, hanya itu alasan saya bertemu Anda. Kalau mau bicara hal lain, saya tidak akan menemanimu. Ling Feng, beri aku kesempatan lagi untuk jelaskan, boleh? Lihat. Bukankah ini yang dulu kamu suka? Saat ulang tahun pernikahan ketiga, aku pernah belikanmu ini. Hanya saja, karena hasutan He Jing saat itu, aku memberikannya padanya. Tapi sekarang, aku menggantinya untukmu. Selain itu, aku juga sudah mengatur liburan selama sebulan. Kita bisa melihat matahari terbit di pantai. Bukankah kamu selalu ingin pergi? Tidak perlu. Kamu masih belum puas? Tidak apa-apa. Asalkan kamu mau, aku bisa suruh He Jing datang minta maaf. Oh iya, terakhir He Jing berulah di perusahaanku, aku sengaja rekam video minta maafnya. Gao Yang, cepat. Tidak usah. Tidak, aku harus membuatmu lihat videonya sendiri. Berjongkok minta maaf padamu. Gao Yang, putar videonya. Shen Wang Qiu, kamu nggak ngerti? Yang minta maaf harusnya ke aku, bukan He Jing. Kamu bilang, cintaku 12 tahun, tapi setelah kecelakaan 10 tahun lalu, perhatianmu sepenuhnya pada He Jing. Pernahkah kamu peduli? Maaf Ling Feng. Aku tahu aku salah. Aku akan berubah. Kasih aku kesempatan lagi untuk menebus kesalahan. Sudah terlambat, beberapa kesalahan, tidak punya kesempatan untuk dimaafkan. Ling Feng, kalau tak mau maafkan aku, kenapa setujui? Kerjasama denganku, lebih baik putuskan harapanku, bukankah begitu? Setuju kerjasama. Itu hanya prosedur normal perusahaan. Bukan berarti aku memaafkanmu. Ling Feng, kalau kita bisa kerjasama, kita bisa tetap jadi suami istri. Kasih aku kesempatan lagi. Aku akan tebus sekuat tenaga. Shen Wang Qiu, sudah kujelaskan. Kalau masih ganggu aku tidak keberatan menghentikan kerjasama. Direktur Gu. Direktur Gu, saya tahu sebagai asisten, tidak seharusnya ikut campur. Namun, 2 tahun ini, Direktur Shen cari Anda. Bisnisnya sendiri, dia malah tidak peduli, sampai tertipu puluhan juta yuan. Bahkan maak bertahun-tahun, tidak kambuh. Akhir-akhir ini sering kambuh. Direktur Gu, saya yakin, Direktur Shen menyesal. Benar-benar menyesal. Kasih dia kesempatan lagi. Lagi pula, kalian berdua, punya ikatan lebih dari 10 tahun. Pasti tak bisa lepas begitu saja kan? Semua yang dia alami, akibat ulahnya sendiri. Sebelum pergi, sudah tanda tangani perjanjian cerai. Hidup matinya dia, tak ada hubungannya dengan saya. Asisten Gao, hentikan niatmu mendamaikan kami. Gu Ling Feng, ternyata tanpamu di sampingku, aku pun bisa bersinar sangat terang.
Ling Feng. Ling Feng. Ling Feng, aku tahu akhir-akhir ini kau sangat lelah menangani proyek. Aku ajak kamu makan malam. Maaf, aku sudah ada janji makan dengan Luzi. Permisi. Ling Feng. Ling Feng yang dulu takkan pernah menolak permintaanku hanya demi wanita lain. Ada apa? Bapak Shen, aku teringat ini dokumen ketinggalan di ruang rapat. Akan kuambil. Ling Feng. Kamu ada perlu apa? Ling Feng. Besok, lusa ulang tahunmu. Pelukis favoritmu, Master Gong, kebetulan mengadakan pameran lukisan hari itu. Aku ingin mengajakmu menonton bersama. Anggap saja sebagai perayaan ulang tahun. Kurasa tidak perlu merepotkan Bapak Sen. Hal yang kuinginkan akan kuperjuangkan sendiri. Sedangkan tiket ini, berikan saja pada orang lain. Ling Feng, apa kamu perlu membuat batas begitu jelas denganku? Belakangan ini, kamu terus menghindariku. Sekarang, untuk rayakan ulang tahunmu, kesempatan ini pun tak mau kau beri. Dulu ke He Jing, apa kamu juga merayunya dengan segala cara? Bahkan sampai lupa diri? Tidak, Ling Feng. Percayalah padaku, aku tak pernah mencintai He Jing. Selama ini yang kucintai selalu kamu. Siapa yang kamu cintai? Sudah tak kuperdulikan lagi. Aku hanya ingin menghargai hidup ke depannya. Sedangkan masa lalu, kurasa tak begitu penting lagi. Guling Feng, He Jing, kamu datang untuk apa? ini semua salahmu. Kalau bukan karena kamu, bagaimana mungkin Shen Wanqiu mematahkan kakiku? Ini semua karena kamu, dia sampai meninggalkanku. Ini karena kamu. Menghancurkan segalanya bagiku. Menghancurkan hidupku. Kamu jatuh ke titik ini hari ini. Itu akibat ulahmu sendiri. Tak bisa salahkan siapapun. Jangan dapat untung lalu pura-pura suci. Kalau bukan karena kamu, bagaimana mungkin Shen Wanqiu meninggalkan aku? Tapi alasan aku datang mencarimu hari ini untuk bicara kerja sama. Bantu aku dapatkan kembali Shen Wanqiu. Kerjasamamu, aku tak tertarik. Hubunganku dengan Shen Wanqiu tak ada hubungan apapun. Tunggu. He Jing, apa yang ingin kamu lakukan? Aku khawatir soal keselamatanmu, Nona Lu. Sesibuk apapun aku bantu jaga. Dan menjaga keselamatannya. Aku peringatkan kamu. Jika kamu berani menyentuh sehelai rambutnya, aku tidak akan memaafkanmu. Aku ini orang tak berguna. Bukan masalah, tapi kalau kau tidak mau bekerja sama denganku, aku tidak bisa menjamin keselamatan Nona Lu. He Jing bajingan, berani sentuh Luji? Guling Feng, tahukah kau yang paling ku benci? Aku benci sikapmu yang sok tinggi hati seperti juru selamat itu. Sejak kecil, setiap kali kau ada, aku jadi orang tak terlihat. Tak seorang pun memperhatikanku. Aku bisa terpuruk seperti sekarang. Ini semua karena ulahmu. He Jing, kau salah. Sejak kecil, aku selalu menganggapmu seperti adik. Aku tak pernah mencelakaimu, justru kau berkali-kali membuatku kecewa. Kau juga terus menipu Shen Wanqiu, membuatnya muak padamu. Semua ini konsekuensi perbuatanmu sendiri. Jangan salahkan orang lain. Guling Feng, kau sudah punya segalanya. Kenapa tak bisa serahkan Wanqiu padaku? Aku malas bicara lagi denganmu. Guling Feng, pergi kau mati. Wanqiu, Ling Feng, kali ini akhirnya giliranku menyelamatkanmu. Wanqiu, jangan bicara. Wanqiu, Wanqiu, aku tidak sengaja menyakitimu. Panggil ambulans. Ling Feng, kau masih peduli padaku, iya kan? Aku tak tega lihat orang celana. Lagi pula, aku dokter. Ling Feng, kau memang masih belum memaafkanku. Beruntung cepat dibawa ke rumah sakit. Kondisi Nona Shen baik-baik saja. Istirahatlah perlahan beberapa waktu. Bisa pulih. Istirahatlah yang cukup. Aku pergi dulu.
Ling Feng, jangan pergi. Mari kita bicara. Bolehkah? Aku sudah memberitahumu. Tidak ada lagi yang perlu kita bicarakan. Ling Feng, aku tahu kau masih menyukaiku. Kau masih peduli padaku. Katakan padaku, apa yang harus kulakukan agar kau bisa memaafkanku? Shen Wangqiu, kalau aku memaafkanmu, aku mengkhianati Ling Feng yang dulu disakiti. Mari kita berpisah dengan baik. Tidak. Ling Feng, aku tak percaya kau tega begini padaku. Aku menyesal. Ini salahku. Aku terlalu memanjakan He Jing sampai menyakitimu. Aku akan menebus kesalahanku. Nah, Ling Feng, lihat. Ini kantong wewangian yang kujahit sendiri untukmu. Maafkan aku ya. Shen Wangqiu, jangan lagi kau lakukan hal sia-sia ini. Perasaan kita bagaikan cermin pecah. Setelah hancur, tak mungkin diperbaiki lagi. Tidak, Ling Feng. Kalau cermin pecah, aku bisa belikan yang lebih bagus dan mahal. Kalau hubungan kita retak, aku akan berusaha perbaiki. Ling Feng, aku mohon. Maafkan aku. Kembalilah padaku, ya, Ling Feng. Tak usah. Cermin baru sekalipun mahal, takkan sama dengan yang asli. Ling Feng, jangan pergi. Ling Feng, kembalilah, Ling Feng. Halo Tuan Gu, obat baru Anda bekerja sama dengan Shen Group, mendapat perhatian luas. Bisa Anda bagikan, siapa yang paling ingin Anda ucapkan terima kasih atas kesuksesan ini? Sepanjang perjalanan saya, paling ingin berterima kasih pada tunangan saya, Lu Ji, karena tanpa dirinya, saya mungkin tidak punya keberanian untuk memulai kembali. Sepanjang perjalanan saya, paling ingin berterima kasih pada tunangan saya, Lu Ji, karena tanpa dirinya, saya mungkin tak punya keberanian untuk mulai lagi. Ling Feng, kamu jelas sangat mencintaiku, tapi tetap tak mau memaafkanku. Berikan aku kesempatan untuk menebus kesalahanku. Guling Feng, selamat tinggal. Wangqiu. Ling Feng, akhirnya kamu mau memaafkanku. Kalian dekat sedikit. Senyum dong. Oke. Tuan Gu, foto grup sudah selesai. Silakan istirahat. Kami akan foto selonyonya dulu. Baik. Aku tunggu di samping. Baik. Ayo pergi. Ke sini. Tuan Go, Asisten Gao, kenapa kamu datang? ada kabar dari kantor polisi. Katanya putusan untuk He Jing sudah keluar. Hukuman mati. Itu juga sudah sepatutnya dia dapat. Ini adalah barang peninggalan Nyonya Shen. Barang peninggalan? Apa maksudnya? Nyonya Shen 3 hari lalu menelan banyak obat tidur. Sebelum meninggal, dia berpesan padaku untuk menyerahkan ini padamu. Tuan Gu, tugas selesai. Kalau tidak ada hal lain, aku pergi dulu. Mulai dari sekarang dan seterusnya, duniaku tanpamu. Juga tak ada lagi arti kebahagiaan. Ling Feng, terima kasih. Dalam kecelakaan itu, kau tak lupakan aku, mempertaruhkan nyawamu, menyelamatkanku. Terima kasih juga, meski tahu aku ditipu He Jing, kamu tetap mau menikahiku. Kamu menjaga janji kita. Ling Feng, aku sungguh minta maaf. Ling Feng, hari ini ulang tahunmu. Kita sepertinya sudah lama tidak merayakan ulang tahun bersama. Tapi tidak apa-apa. Menunggumu pulang, aku pasti akan mengganti semuanya.
Untuk ulang tahun ini, aku masih berharap kamu cepat kembali. Maaf. Ling Feng, aku tahu salahku. Ling Feng, kau memberiku begitu banyak kenangan indah, membuatku terbiasa dan bergantung pada kelembutanmu. Akulah yang tak tahu menghargai. Hingga kau pergi, baru kusadari. Jika tak bisa menghabiskan hidup bersamamu, maka masa depan tak ada artinya lagi. Maaf, Ling Feng, aku tahu aku salah. Angin sepoi bertiup ke selatan, kekasih lama tak kunjung pulang. Gu Ling Feng, akhirnya aku tak bisa menunggumu lagi. Ling Feng, Shen Wanqiu, aku pun tak tahu apakah kita bertemu di kehidupan lain. Kuharap saat itu nanti, tak ada lagi ikatan antara kita.